Shalom saudara-saudara terkasih, saya dari Kota Bantul, Jogja. Ini kesaksian yang disimpan semasa pandemi. Saya ketemu Pak Silalahi dengan istri tahun 2020. Timbul penyakit di otak belakang saya karena saya didakwa oleh setan atau iblis yang mengatakan ijazahmu masih di sampingmu dan kamu gagal sebagai hakim dan jaksa, dan uang orang tuamu telah kau habiskan dari sejak kecil sampai S1. Kami sudah 23 tahun bergumul mengenai rumah. Masa seperti Bapak Abraham 25 tahun. Terus tanpa diduga-duga kami ketemu dengan Dr. Johan LDS di Yogyakarta. Waktu itu tempatnya di Galeria, begitu juga di Hotel Grand Aston. Terus waktu itu saya sama istri saya dengan 3 anak kami juga didoakan, dan juga Pak Johan berbuat termasuk berkat-berkat keuangan, dan ada juga nubuatan. Setelah kami ketemu dengan Pak Johan, tahun berikutnya kami dikasih Tuhan tanah dan rumah. Saya mau bagikan sedikit kesaksian dari Kota Jogja yang saya rekam dari buah pelayanan semasa pandemi ketika The Johan Family melayani Kota Yogyakarta. Ini adalah buahnya, karena beberapa tahun ini sebenarnya saya sudah janji ketemu, tapi karena waktu pelayanan cukup padat, akhirnya trip 22 hari ini kami sempatkan benar-benar bertemu dengan keluarga yang mengalami mukjizat yang luar biasa lewat pelayanan saya dan keluarga ini. Bahkan kami sempat duduk di suatu bukit yang tinggi, minum teh dan kopi dan juga pisang goreng, melihat keindahan kota Yogyakarta. Pulang ke kotamu, ada suatu hal yang berbeda. Kenapa? Karena ada persaudaraan dalam Kristus. Mari kita lihat kesaksiannya secara langsung dan secara lengkap. Ada kesaksian profetik, pengalaman supernatural, dan pengalaman-pengalaman bagaimana ketika yang saya nubuatkan itu terjadi dalam kehidupan keluarga ini. Haleluya. Mau lihat ayamnya? Burung juga ada di dalam. Burung dara. Ini Burung dara sama burung itu. ini rumah mukjizat, rumah mukjizat semasa pandemi. Itu apa Dan namanya? ini juga tanah mukjizat yang didoakan. Jakobin. Jadi yang ada kayak ininya itu kan. Kayak ada selimutnya di dalam. Cuman karena belum tak pasang di sini karena Ini kayaknya subur nih, singkong-singkong nih. Iya. Kalau digoreng. empuk banget. Empuk ya. Cuman ini pas nggak panen. Iya. Kemarin panen. Daunnya pun bisa dimasak. Iya, dimasak daun ditumbuk. Iya. Mungkin nanti Pak Silalah yang bisa menceritakan. 15. Jadi kita ketemunya bulan tahunnya 2020. Kalau nggak salah itu kayaknya September, Desember Pak ya Pak? Enggak Desember kok. Dulu coba Pak Kalau nggak September, Pak Johan, Agustus. Pak Johan ingat dulu waktu acara apa gitu loh? Iya, di Hotel Aston. Bukan, Iya. dari apa? Dari Jawa Timur juga. Ya, tapi kan ke Hotel Aston ketemu sama Pak Sur. Iya. Nah, waktu itu. Kalau nggak salah loh Pak, antara September sama apa Agustus. Jadi berapa lama jaraknya kejadian mukjizatnya? Ini ada tanggalnya. Kalau hitung itu Nggak lama. Ya nggak sampai 1 tahun Nggak lah, sampai, tapi nggak sampai sampai, setengah Pak. tahun lebih. Nggak sampai tahun. Jadi waktu itu Bapak bilang
bahwa tahun depan kalian akan dapat rumah. Tapi memang ada juga dua tadi penekanannya tahun depan akan menerima berkat. Ya. Ada di situ tuh. Kan ada sukacita yang kalian dapatkan gitu. Ya, itu salah satunya itu yang saya ingat. Terus salah satunya mujizat juga, saya menangani kasus 50 tahun. Tapi kebetulan lawannya klien saya itu kan meninggal, akhirnya ahli warisnya meninggal, bisa selesai. Itulah ya, saya lupa dapat berkat waktu itu berapa, itulah saya tambahi ke rumah ini. Oh, ajaib udah ya. 15 tahun loh. Perkaranya 15 tahun. 15 tahun. Akhirnya menang dan dapat berkat dan akhirnya diinvestasi buat tanah dan rumah ini. Maksudnya untuk menambahi uang yang sudah kebetulan ada di juga klien saya itu komitmen kalau success fee-nya itu 20%. Oh. Sehingga dulu langsung belum pun balik nama tapi sudah saya lunasi dulu kalau ini. Shalom saudara-saudara terkasih, saya dari Kota Bantul, Jogja. Ini kesaksian yang disimpan semasa pandemi. Saya ketemu Pak Silalahi dengan istri tahun 2020. Seperti Tuhan pesankan, Bapak Ibu Silalahi akan menerima rumah dalam masa waktu 1 tahun, akan menerima berkat. Barusan kita dengar, wah perkara-perkara 15 tahun, tidak selesai-selesai sekejap, dapat sukses fee 20%, dan ini sudah berdiri rumah yang megah. Bahkan semasa pandemi saya pernah ditelepon lagi sama Pak Silalahi, minta didoakan katanya, supaya tanah di depannya juga dimiliki. Dan ternyata sudah, kami waktu sampai di sini, Ibu katanya lagi berkebun ya. Ya, lagi ngurusi cabai, ayam kampung, ada burung, sudah jadi hak milik Pak? Iya, sudah jadi hak milik. Jadi Tuhan itu bukan hanya berjanji, Dia menggenapi, Dia memenuhi semua janjinya, Dia juga melimpahkan dan menambah-nambahkan terus ya, gitu ya? Iya, terus ini tambahan Pak Johan, ada juga timbul di hati saya secara iman, nanti kami akan diberkati Tuhan, akan membeli sawah. Oh, Pak Silalahi mau punya sawah lagi. Nanti ya paling tidak bagi hasil, terus kami nanti kan nggak usah beli beras lagi gitu loh itu. Karena nenek moyangnya Pak Silalahi ini beda dengan banyak orang Indonesia. Karena orang Indonesia, nenek moyangku seorang pelaut. Kalau Pak Silalahi, nenek moyangku itu banyak petani ya Pak ya. Ya, jadi mau pengen punya sawah. Bahkan saya dapat kabar katanya yang saya nubuatkan ke anak perempuannya, jodohnya sudah datang, tinggal diperiksa konfirmasi. Kalau sudah oke, malah bisa nggak lama lagi akan mantuan nih. Jadi ini sukacitanya terus lanjut, dan kurang lebih sudah jalan 4 tahun ya, dari 2020, 2021, 22, 23, ini jalan terus. Jadi ini hebat ini. Saudara, jangan ragukan kehebatan Tuhan Yesus kita. Ini dari Bantul, Yogyakarta, Pak Silalahi dengan istri ini mengucapkan shalom, Tuhan Yesus memberkati. Kemarin waktu pas Pak Johan WA suami saya, dibilang mau wisata ke Israel, saya langsung bersorak, wow Israel, saya bilang seperti itu. Dan saya percaya Tuhan akan mengirim kami sekeluarga ke Israel dengan berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Amin, Tuhan Yesus memberkati. Satu, dua, tiga. Salam Bapak Ibu, saya Harapan Silalahi Sarjana Hukum. Profesi saya adalah advokat atau pengacara di daerah istimewa Yogyakarta, dan wilayah kerjanya adalah seluruh wilayah NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saya punya istri yang namanya Resdia Listina Sitio, dan kami punya 3 anak yang namanya Natalia,
nomor 2 Christina, nomor 3 Daniel. Shalom Bapak Ibu beserta semua yang hadir di tempat ini. Saya memperkenalkan diri, saya istrinya Bapak Harapan Silalahi, sarjana hukum. Terima kasih. Pada saat ini saya mau bersaksi. Dulu di tahun 90-an, setelah saya lulus sarjana hukum, saya mengalami kegagalan sebagai hakim maupun sebagai jaksa, dan sekalian juga karena wesel saya sudah diputus oleh orang tua, karena waktu mahasiswa itu wesel itu setiap bulan dikirim. Karena saya tidak punya uang dan tidak bekerja dan gagal sebagai hakim dan jaksa, timbul penyakit di otak belakang saya karena saya didakwa oleh setan atau iblis yang mengatakan, ijazahmu masih di sampingmu dan kamu gagal sebagai hakim dan jaksa, dan uang orang tuamu telah kau habiskan dari sejak kecil sampai S1. Nah, itu yang membuat saya mengalami yang terpuruk dalam kehidupan saya itu antara tahun 90-91. Tetapi itu penyakit saya itu disembuhkan oleh Tuhan Yesus waktu di persekutuan itu tahun 91-an. Pada waktu pujian penyembahan saya menutup mata, secara tiba-tiba tidak saya duga-duga Tuhan Yesus menampakkan diri ke saya dengan besar, tinggi, dan juga bercahaya, bersinar. Dan pada waktu penampakan dirinya Tuhan Yesus pada waktu pertama, saya diberi sutrum, tapi setelah saya ngerti bahwa itu Roh Kudus. Penampakan kedua juga saya diberi sutrum atau Roh Kudus. Pada waktu itulah sakit saya sembuh sampai sekarang. Nah, terus selanjutnya yang saya alami, saya itu bangkit dan saya menyadari bahwa panggilan saya itu dalam pekerjaan adalah sebagai pengacara. Nah, sebagai pengacara juga saya menemukan dua cara untuk menangani perkara, yaitu dengan cara kerohanian bersumber atau berasal dari Kerajaan Allah Tritunggal beserta Balai Tentara Sorga dan malaikat-malaikatnya, dan juga cara kedua itu cara hukum sesuai dengan hukum yang berlaku di negara Indonesia ini. Saya sebagai pengacara dan juga saya dalam kasus-kasus tertentu banyak juga mengalami penanganan perkara yang berhubungan dengan gereja dan juga berlawanan dengan garis keras. Itu sudah saya alami. Selain penampakan diri itu tadi, saya juga mengalami pengangkatan roh. Kurang lebih jam 8 malam, tiba-tiba roh saya diangkat ke atas dan selalu saya ke suatu bukit, dan di situ di samping saya ada air jernih mengalir. Dan saya tersungkur, selalu dari hati saya dan mulut saya keluar, haleluya Yesus, haleluya Yesus. Nah, pada waktu pengangkatan roh itu ada 3 suara audible di telinga saya. Yang satu mengatakan bahwa saya sedang di kamar, ada seseorang sedang di kamar. Yang kedua bahwa saya ditegur, mengapa kamu terpikat akan kemegahan dunia ini? Dan yang ketiga, saya disuruh harus menikah. Nah, itu kejadiannya di tahun 91, tapi saya menikahnya tahun 97 dengan istri saya yang sekarang yang namanya Resdi Elistina Setiwe ini, yang di sebelah kanan saya ini. Nah, terus kami juga mengalami mujizat karena sebelum kami menikah, sebelum diberkati secara gereja dan begitu juga secara adat,
kami ketemunya hanya setengah jam dan sama sekali belum pernah pacaran. Nah, belum pernah pacaran di tahun 97, dan sekarang usia pernikahan kami itu sudah berusia 26 tahun. Nah, kami diberkati dengan keturunan 2 anak perempuan, 1 anak laki-laki. Nah, terus tanpa diduga-duga kami ketemu dengan Pak Dr. Johan LDS di Yogyakarta. Waktu itu tempatnya di Galeria, begitu juga di Hotel Grand Aston. Nah, terus waktu itu saya sama istri saya dengan 3 anak kami juga didoakan, dan juga Pak Johan bernubuat, termasuk berkat-berkat keuangan, dan ada juga nubuatan. Setelah kami ketemu dengan Pak Johan, tahun berikutnya kami dikasih Tuhan tanah dan rumah. Nah, itu yang bisa saya saksikan. Untuk selanjutnya mungkin mau dilanjut oleh istri saya. Terima kasih. Ya, Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Memang pertemuan kami itu hanya setengah jam. Kalau dibilang di dalam orang Batak itu dijodohkan. Tapi saya percaya bahwa itu adalah campur tangan Tuhan. Karena sama sekali kami tidak pernah ketemu. Dan saya tidak pernah kenal sama dia. Saya di Bandung, dia di Jogja. Dan waktu itu banyak sekali hal-hal yang memang itu secara supranatural. Bahkan saya tidak mengerti. Tapi itu adalah pimpinan Roh Kudus dan itu adalah pimpinan Tuhan. Tapi sebelum saya ketemu dengan suami saya sudah sudah bertobat tahun 95 di Bandung. Disitulah saya diproses, saya di dalam Tuhan, dan saya menemukan satu damai sejahtera yang luar biasa di dalam Tuhan, dan kami ketemu memang sudah sama-sama di dalam Tuhan. Tapi pernikahan kami itu sudah 26 tahun memang tidak akan lurus-lurus aja, tetapi tetap ada badai. Namanya 2 orang dipertemukan dengan berbagai macam karakter, itu akan membawa satu perdebatan-perdebatan, bahkan masalah yang kecil pun bisa menjadi besar. Tapi itulah proses Tuhan. Kalau kami mungkin tidak di dalam Tuhan, mungkin tidak akan bisa sampai sekarang. Nah, mungkin saya bisa menyaksikan waktu kami menikah itu masa krismon. Sama sekali tidak ada berkat, kita hanya memakai uang yang ada di tabungan. Sampai saya bilang, Tuhan, cukupkan apa yang ada di tangan saya. Berjalannya waktu, saya hamil anak pertama, kami tidak punya uang sama sekali. Saya juga bilang, Tuhan, anak saya ini butuh gizi. Tapi pertolongan Tuhan itu tidak pernah terlambat. Tuhan itu selalu menolong tepat waktu. Memang nggak langsung jatuh dari langit, melalui orang-orang dikirim. Ada yang mengirim minyak, ada yang mengirim ikan, ada yang mengirim sayur. Itulah hidup kami masa-masa waktu sulit dipelihara oleh Tuhan. Bahkan kadang nanti diundang makan. Sampai saya menangis, saya sangat-sangat terharu, Tuhan, terima kasih. Dan pada waktu saat mempersiapkan kelahiran, saya tiap hari berdoa, Tuhan, anak saya tidak mungkin lahir di sini. Karena waktu itu kami di dalam kos 1 kamar. Setiap hari saya berdoa, saya saat mencuci, saat memasak, saya bilang, saya percaya tidak mungkin anak saya lahir di sini. Saya percaya setiap hari, setiap saat. Tapi memang 3 hari sebelum kelahiran anak saya yang pertama, anak kami yang pertama, kami diberikan Tuhan rumah kontrakan yang besar. Bahkan Tuhan juga menyediakan biaya kontrakan kami. Bahkan Tuhan juga menyediakan orang yang menolong saya di dalam proses merawat anak. Sangat luar biasa memang perjalanan hidup rumah tangga kami. Berjalannya waktu,
kami punya anak yang nomor 2. Di situ pun kami tetap diproses secara ekonomi. Bahkan tidak ada uang juga. Tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan. Saya bilang, Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan perbuatan tanganmu. Saya membaca firman di dalam Mazmur bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Dan saat anak kami nomor 2 juga, nomor 1 tidak punya uang untuk beli susu. Saat itu kami berdoa pas hari Minggu pulang dari gereja. Tuhan, kami tidak punya uang untuk beli susu. Tidak lama kemudian ada tamu dari memang kumpulan orang Batak dari satu marga saya. Persis sesuai dengan apa yang kami butuhkan untuk beli susu itu, Tuhan kasih. Nah, berjalannya waktu, perjalanan rumah tangga kami itu, lahirlah anak kami yang ketiga, yang laki-laki, yang namanya Daniel Praja Sangap Silalahi. Bahkan proses yang anak yang ketiga ini juga luar biasa, sangat-sangat luar biasa. Karena di situ juga saya diproses juga, sangat-sangat diproses. Tapi saya bilang, Tuhan, semua aku serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan, Engkau yang pegang kendali atas hidup kami. Saat waktu mau mendekati kelahiran, kami tidak punya uang juga sama sekali waktu itu. Sampai suami saya bilang, kamu parto sehari. Saya bilang, saya tidak mau. Ternyata Tuhan tidak mengizinkan dia parto sehari. Akhirnya dia operasi sesar. Dan saat dia lahir, di situ diangkat dari keluar dari ruang operasi, di situ dibilang sudah lahir Pak, laki-laki. Berkatnya sangat banyak sekali, sangat banyak, bahkan lebih daripada apa yang kami perhitungkan. Dari berbagai macam, ada yang bilang minta nomor rekeningmu biar saya ini, sampai teman saya juga, teman persekutuan, nanti kalau kurang tolong telepon saya ya untuk menutupi biayanya. Jadi saya, Tuhan, ini adalah permata-Mu, inilah berkat yang sangat luar biasa Engkau berikan, sangat-sangat bersuka cita saat itu. Berjalannya waktu, kita juga tentu ingin dong punya rumah. Waktu itu selama perjalanan hidup kami itu, kami sudah mencari rumah memang. Waktu selama 23 tahun dan berjalannya waktu itu, saya bilang, Tuhan, kenapa Tuhan gak berikan kami rumah? Kami kan sangat butuh. Tapi pernah dulu waktu kami di kontrakan yang ketiga, ada hamba Tuhan dari Soe bilang bahwa kalian akan diberkati Tuhan dan akan diberi rumah, tapi mempunyai mobil dulu. Itu digenapi Tuhan, benar digenapi. Kita punya mobil dulu, meskipun memang mobilnya yang gak terlalu bagus gitu, yang pertama. Terus sebelum saya melihat, oh iya, setelah itu terus berjalannya waktu juga, setiap hari saya sampai, Tuhan, di mana kami punya rumah? Tuhan, kami mau tempatkan di mana? Sering saya memang konflik dengan suami saya karena masalah rumah. Seakan-akan dia tidak peduli dengan apa yang kita gumulkan. Tapi setiap hari kami mencari. Keinginan kami sih kalau nggak di kota, di Sleman. Tapi Tuhan tidak mengizinkan kami di Sleman atau di kota. Bahkan ada yang cocok dengan saya, belum tentu cocok dengan suami saya. Kalau waktunya Tuhan, memang kalau kita sudah sepakat, itu akan Tuhan buka jalan. Nah, waktu itu sampai saya sudah mentok, sampai saya udah jenuh, sampai saya bilang, Tuhan, ya sudahlah, kalau Tuhan nggak berikan kami rumah, dengan kejengkelan dengan suami saya, ya udah ngontrak aja, terserah. Sampai saya bilang gitu. Waktu itu kami konflik dengan suami saya karena masalah rumah, dan dia apa yang kamu pikirkan gitu ya. Terus saya bilang, itu terserah Tuhan aja. Akhirnya berjalannya waktu, tanpa sepengetahuan saya, dia pergi lihat-lihat rumah. Dia dikirim di grup. Saya masih tetap marah dan saya tidak respect. Tapi coba saya lihat, suami saya pergi dengan anak yang kedua. Mereka mulai tertarik, dan akhirnya saya menyetujui. Saya akan melihat, saya akan melihat rumah itu dengan anak kami yang pertama. Bertiga lah kami ke tempat ini yang kami tempati sekarang. Nah, setelah kami lihat, terus
Kami bilang, Tuhan, kalau memang ini adalah jatah kami, tolong berikan kami satu petunjuk. Kalau memang ini memang jatah yang Tuhan berikan kepada kami. Nah, akhirnya kami sepakat, kami berdoa, kami bawa di dalam doa. Akhirnya Tuhan berikanlah rumah yang kami tempati sekarang, beserta tanah 1 kapling di depan. Sampai Bapak rohani kami pun kami bilang, Pak, kami sudah 23 tahun bergumul mengenai rumah. Masa seperti Bapak Abraham 25 tahun menunggu Ishak. Bapak rohani kami itu tertawa, pasti kalian akan dapat rumah. Tapi sebelumnya itu juga sudah ada hamba-hamba Tuhan menubuatkan bahwa kalian akan dapat rumah. Bahkan sesuai dengan nubuatannya itu, kami memang melihat sekarang yang kami tempatin ini. Begitulah perjalanan hidup kami singkatnya. Kalau usia pernikahan 26 tahun tentu saja tidak mudah dan tidak gampang. Tapi Tuhan selalu campur tangan, Tuhan selalu mengambil alih, Tuhan selalu memproteksi kehidupan kami. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kemarin waktu pas Pak Johan WA suami saya, dibilang mau wisata ke Israel, saya langsung bersorak, wow, Israel, saya bilang seperti itu. Dan saya percaya Tuhan akan mengirim kami sekeluarga ke Israel dengan berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Ayo. Apa itu, saya sebenarnya sudah lama berkeinginan ke Israel, tetapi yang saya tunggu-tunggu itu sebenarnya adalah mujizat dari Tuhan. Kalau sudah mujizat dari Tuhan, tentu saja bukan hanya wisata ke sana kita, tapi apa saja yang dialami Tuhan Yesus dulu pada waktu dia di Israel, kalau bisa itu ya masuk pada diri kita ini, baik secara tubuh, jiwa, roh, itu sebenarnya yang terutama. Pada waktu misalnya saya temukan waktu Tuhan Yesus dipermuliakan di atas gunung, itu gunung apa itu? Saya pengen ke sana. Karena masalahnya apa? Sebenarnya itu gambaran waktu Tuhan Yesus dipermuliakan di sana, di mana waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, akan kita dikembalikan seperti Tuhan Yesus kepada tubuh kemuliaan. Itu sebenarnya yang saya dapatkan seperti itu. Kalau dulu Adam dan Hawa, mereka kan dari kulit pohon-pohonan untuk menutupi auratnya. Tapi waktu itu kan ada binatang atau hewan yang dikorbankan Allah sendiri. Itulah ya tadi yang berubah-ubah di atas gunung itu. Sampai dibilang murid-muridnya akan membangun rumah di atas gunung itu, membangun kemah, yaitu untuk Elia, untuk Musa, untuk Tuhan Yesus. Itu dulu tuh. Saya sangat kepingin itu waktu dimuliakan di atas gunung berubah-ubah itu di gunung mana itu. Saya sangat kepingin ke situ sebenarnya. Saya kepinginnya apa yang dialami Tuhan Yesus, saya juga kepingin untuk istilahnya berjarak rohani ke sana. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Kami sangat rindu sekali ke Israel. Tuhan berkati.